Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda? Kabar Pemilu kembali hadir menjumpai Anda dengan sejumlah kabar politik di tanah air. Di antaranya 4 pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat belum melengkapi data administrasi ke KPU. Lalu bagaimana nasibnya dalam pencalonan di Pilkada? Bersama saya Windy Wellington ya. Inilah kabar Pemilu Kada selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, hari ini Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja di sejumlah titik di kota Surabaya, Jawa Timur. Dalam kesempatan ini, Presiden Jokowi juga berpamitan dan meminta maaf kepada masyarakat di halaman pasar tradisional Sopoyono karena masa jabatannya segera berakhir. Usai meresmikan Rumah Sakit Unit Pelayanan Terpadu atau UPT Vertikal milik Kementerian Kesehatan, Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke Pasar Soponyono di Jalan Rungkut Asri Utara, Kalirungkut, Surabaya. Presiden Jokowi didampingi Ibu Negara Iriana, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, PJ Gubernur Jawa Timur Adi Karyono, dan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Kedatangan Presiden disambut meriah oleh masyarakat Surabaya dan para siswa sekolah yang berdiri di pinggir jalan sambil mengibarkan bendera merah putih. Sementara di dalam pasar, para pedagang telah bersiap menunggu kehadiran Presiden. Kedatangan Presiden Jokowi di Pasar Soponyono sekaligus untuk mengecek sejumlah harga pangan. Menurutnya, harga pangan di Indonesia saat ini sudah baik, sehingga inflasi dapat terkendali. Inflasi inti kita itu terutama pangan itu pada kondisi yang baik. Tadi kita cek kayak bawang merah yang biasanya di atas 40, tadi saya cek 25.000 bawang merah. Kemudian telur juga 24.000. Saya kira untuk harga pangan ini sebagian ada yang turun dan yang naik saya lihat nggak ada. Dalam kesempatan ini, Presiden Jokowi juga berpamitan kepada masyarakat menggunakan megafon di halaman Pasar Soponyono. Ia menyampaikan permohonan maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan di hati masyarakat, sebab Oktober mendatang akan menjadi bulan terakhirnya menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Ya kan ini pas ke masyarakat, ya sambil pamit kan bulan depan sudah corona tugas. Nggih. Nyuwun pangapunten, nggih. Usai mengunjungi Pasar Soponyono, rombongan Presiden Joko Widodo kemudian menuju Juanda untuk meresmikan flyover Juanda yang telah dibangun sejak September 2022 lalu. Dari Surabaya, Jawa Timur, Farah Manhilah Nur Rahman, TV One mengabarkan. Bakal calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil menyatakan akan mengumumkan tim pemenangan dari pasangan Ridwan Kamil Suswono atau Ridho. Sementara bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Pramono Anung Rano Karno menyampaikan susunan tim pemenangan kampanye saat mengunjungi kediaman mantan gubernur Jakarta Sutioso di Bekasi, Jawa Barat. Bakal calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil berbincang santai bersama rekan wartawan di salah satu restoran di Jakarta Pusat pada Kamis siang. Ridwan Kamil menyatakan akan mengumumkan nama-nama tim pemenangan dari pasangan Ridwan Kamil Suswono atau Ridho. RK menyebut memang butuh waktu untuk memfinalisasi nama-nama tim pemenangan karena melibatkan koalisi yang besar. Ridwan Kamil menyebut tim suksesnya harus diisi dengan orang-orang yang baik secara manajerial dan dapat menjaga keharmonisan. Nanti akan disampaikan kepada media struktur tim pemenangan dari pasangan Ridho. Perbedaannya karena kami koalisinya agak besar sehingga mengkomunikasikan nama-namanya butuh musyawarahnya lebih kelamaan. Nanti di waktu terdekat seberesnya pasti kita lakukan, kita sampaikan ke media. Sementara itu bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Pramono Anung Rano Karno mengunjungi kediaman Gubernur Jakarta periode 1997-2007 Sutioso di Jati Sampurna, Kota Bekasi, Jawa Barat.
Dalam kesempatan tersebut, Pramono Anung menyampaikan susunan tim pemenangan kampanye di rumah Bang Yos. Nama Lis Hartono atau yang dikenal dengan sebutan Cak Lontong dipilih sebagai ketua tim pemenangan pasangan Pramono Anung Rano Karno. Cak Lontong dipilih sebagai ketua tim pemenangan karena ingin menghadirkan tim yang gembira ria tapi serius. Ketua Dewan Pengarahnya adalah Profesor Todung Mulya Lubis. Ketua tim pemenangannya pasti di luar dugaan semua, yaitu Cak Lontong. Karena kami ingin menyampaikan bahwa tim ini adalah tim yang bergembira ria tapi serius. Jadi Cak Lontong, nama Cak Lontong itu Cak Lontong Lis Hartono. Bang Yos berpesan kepada pasangan yang diusung dari PDI Perjuangan ini, jika terpilih menjadi Gubernur Jakarta harus dapat menyatukan keberagaman dan melanjutkan program-program yang belum terselesaikan. Dari Jakarta dan Bekasi, Jawa Barat, Fatima Albar, Muhammad Rafi, Asbin Benef, Kurnia Dwi Hapsari, TV One mengabarkan. 3 pasangan bakal calon gubernur Jakarta melontarkan janji memberikan hunian yang layak bagi warga Jakarta. Mereka juga memberikan solusi untuk menata kaum miskin kota di Jakarta. Seperti apa janji dan solusinya? Warga Jakarta bersiap melakukan pemilihan kepala daerahnya atau gubernur dan wakil gubernur. Saat ini ada 3 pasangan bakal calon yang siap bertarung di Pilkada Jakarta. Mereka adalah pasangan Pramono Anung Rano Karno yang diusung PDI Perjuangan, pasangan Ridwan Kamil Suswono yang diusung partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju, dan pasangan bakal calon dari jalur independen Dharma Pongrekun dan Kun Wardana. Masalah hunian yang layak bagi masyarakat, terutama di daerah-daerah padat penduduk, menjadi salah satu janji para bakal calon gubernur Jakarta. Mereka juga mencoba menawarkan solusi untuk hal tersebut. Bangun, sholat subuh, keluarga, kemudian makan pagi barengan, lalu kemudian berangkat, itu masih pagi-pagi masih sempat makan pagi di rumah bareng-bareng secara keluarga. Karena apa? Karena tempat kerjanya nggak jauh dari rumahnya, jalan kaki 10 menit, 15 menit, dia misalnya jadi office boy atau jadi security, dia tinggal di sebuah rumah susun yang kualitasnya baik di pusat kota, dan itu 10 menit, 15 menit, dari sana adalah tempat dia bekerja gitu. Pulang-pulang masih sempat makan malam. Yang udah terlanjur kerjaan dari luar kota itu gimana? Yang di luar kota. Iya, sebetulnya ini yang harus dibenahi kesempatannya ada sekarang, karena di Jakarta itu kita sedang mengembangkan Transit Oriented Development, TOD. TOD itu maksudnya apa? Kita akan membuat sebuah kawasan-kawasan yang terpadu, yang pusatnya itu adalah tempat stasiun atau halte bus begitu. Di situ loh kemudian akan menjadi sebuah kawasan terpadu. Boleh lupa juga bahwa memang Jakarta ini, DKI akan berubah menjadi DKJ. DKJ artinya ada kawasan aglomerasi. Aglomerasi itu kan apa sih? Ini kawasan yang disebut penopang Jakarta. Penopang itu apa? Ya salah satunya tidak masalah bekerja di luar kota. Nah, cara penyelesaiannya gimana? Kalau kita bicara soal hunian ya, tadi kan saya sampaikan hunian yang vertikal, hunian yang layak. Tidak boleh berhenti di situ. Karena apa? Karena ada iuran di situ. Pasti juga cukup memberatkan ya, nggak gratis-gratis amat lah ya. Iurannya sekarang berkisar dari 150.000 bahkan sampai 600.000, 700.000 ada. Jadi ini agak berat kalau memang mereka juga tetap harus mengeluarkan biaya yang besar untuk transportasi. Kami sedang mencoba memformulasikan bagaimana transportasi itu bisa gratis, ya, busway gratis, MRT gratis, LRT gratis, itu satu. Yang kedua, bagaimana kita menggapai daerah-daerah kawasan aglomerasi itu. Nah, sekarang ini kan pembangunan MRT, LRT ini nanggung, berhentinya di Lebak Bulus gitu. Padahal mestinya dia langsung dong ke Tangsel dong, ke Tangerang dong, ya kan? Atau LRT bisa langsung ke Bekasi dong sampai ujungnya gitu. Sejumlah janji yang dilontarkan ketiga pasangan bakal calon yang berkontestasi di Pilkada Jakarta tentu sangat menarik simpati masyarakat. Lantas, apakah program tersebut bisa diwujudkan atau sekedar janji-janji manis belaka? Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Sejumlah informasi lainnya masih akan kami hadirkan selepas jeda pariwara berikut ini.
Ada kembali bersama kami, pemirsa. Komisi Pemilihan Umum KPU Provinsi Jawa Barat telah menyerahkan hasil kesehatan 4 bakal calon gubernur Jawa Barat. KPU Jabar juga telah mengembalikan berkas administrasi lantaran ada yang harus dilengkapi mulai dari legalisir ijazah hingga laporan hasil kekayaan pejabat negara atau LHKPN. KPU Jawa Barat telah menyerahkan hasil pemeriksaan kesehatan ke-4 bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat, mulai dari Deddy Mulyadi, Erwan Setiawan, Ahmad Saiku, Ilham Habibie, dan Acep Adang Ruhyat, Gita KDI, serta JJ Wiradinata, Ronald Suryapraja, kepada para tim ses masing-masing bakal calon. Secara kesehatan, ke-4 bakal pasangan calon tersebut layak dan sehat secara jasmani rohani untuk ikut kontestasi pilkada. Meski secara kesehatan dianggap layak, akan tetapi secara administrasi masih ada persyaratan yang belum lengkap. KPU Jawa Barat menyampaikan ke-4 paslon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat berkas administrasinya belum lengkap, mulai dari legalisir ijazah, pajak, hingga laporan harta kekayaan pejabat negara atau LHKPN. Sesuai dengan tahapan, sampai tanggal 4 kan kemarin kita melakukan verifikasi administrasi. Itu ya, tadi kita memberikan kepada LO 4 paslon gubernur Jawa Barat dan wakil gubernur Jawa Barat, termasuk hasil dari pemeriksaan kesehatan. Nah, terkait dengan hasil pemeriksaan, 4 paslon dinyatakan itu mampu melaksanakan tugasnya. Jadi tidak ada permasalahan di pemeriksaan kesehatan. Terkait dengan dokumen, itu kami juga sudah memberikan kekurangan-kekurangan yang harus dilengkapi. Karena sesuai dengan tahapan kan masih ada masalah. Sementara untuk melengkapi persyaratan yang belum memenuhi syarat, KPU Jawa Barat memberikan waktu 3 hari terhitung tanggal 5 September sampai 8 September pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Dari Bandung, Jawa Barat, Cepi Kurnia, TV One mengabarkan. Apa saja yang menjadikan 4 bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat belum lengkap administrasinya? Kita akan tanyakan langsung kepada Adi Saputro, selaku Ketua Divisi Teknis KPU Jabar. Assalamualaikum, selamat sore Pak Adi. Waalaikumsalam, selamat sore. Ya, Mas Adi, apa benar berkas administrasi ke-4 pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat ini belum lengkap, Mas Adi? Ya. Hasil penelitian administrasi kami ya mulai tanggal 27 tatkala kami menerima berkas ya pasangan calon yang mendaftar sampai tanggal 4 September kemarin ya masih ada beberapa syarat calon di semua 4 bakal pasangan calon yang memang belum memenuhi syarat begitu ya. Jadi dari 18 syarat calon ini kan ada calon gubernur, ada calon wakil gubernur begitu ya. Itu bervariasi, pasti ada kekurangan atau data-data syarat calon yang perlu diperbaiki. Apa saja yang harus diperbaiki, berkas administrasi apa saja? Ya, ini bervariasi ya. Ada tadi disebut memang ada juga ijazah yang mungkin belum dileges, ada juga surat keterangan dari pihak-pihak pemerintah kan. Surat keterangan itu ada yang pilot dari niaga, ada yang tidak terpidana dari pengadilan negeri, ada juga surat keterangan dari LHKPN ya terkait tanda terima, ada juga beberapa hal terkait surat-surat yang memang berhubungan dengan instansi atau kelembagaan yang terkait ya di luar KPU. Lantas apa langkah-langkah yang diambil KPU seumpama dalam artian legalisir yang kami ketahui bahwa ini berada di luar negeri legalisirnya universitasnya, apakah lantas ada koordinasi dengan lembaga lainnya? Iya, kami beberapa hari lalu berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Riset Teknologi ya terkait ijazah mungkin di luar negeri yang memang perlu disetarakan dan segala macam. Kami juga berkoordinasi dengan pihak-pihak kampus di dalam negeri ya yang memang menerbitkan ijazah dari para bakal pasangan calon ini. Ya, kami tentu memverifikasi seluruh dokumen-dokumen syarat calon yang memang berhubungan dengan lembaga institusi lain
yang memang mendapatkan surat keterangan. Sehingga kami perlu memastikan apakah ijazah, surat keterangan, dan lain sebagainya ini sesuai dengan yang diterbitkan oleh pihak-pihak atau lembaga-lembaga institusi lain tadi. Gitu, Teh. Jika dalam 3 hari ini belum juga bisa dilengkapi, lantas apa yang menjadi solusinya ataupun keputusan dari KPU? Ya, tentu nanti kami akan melakukan penelitian administrasi kembali ya. Setelah kami menerima perbaikan dari 4 bakal pasangan calon ini, mungkin melalui LLO yang diupload di Silon, begitu. Nanti kami dari mulai tanggal 6 sampai tanggal 8 kami menerima berkas perbaikan ya. Tadi pagi kami juga sudah ada beberapa LO yang menghubungi dan berkonsultasi terkait perbaikan syarat-syarat calon yang memang akan diperbaiki begitu ya. Nah, nanti setelah dari mulai kami menerima syarat-syarat calon perbaikan ini, kami akan melakukan penelitian kembali ya terhadap syarat-syarat calon yang memang perbaikan yang sudah diserahkan oleh Bapak Paslon ya, atau tim Bapak Paslon ke kami, baik fisik dan juga via Silon sampai nanti tanggal 14 ya, tanggal 14. Nanti setelah itu kami sesuai tahapan akan membuka masukan atau tanggapan masyarakat di tanggal 15 sampai tanggal 18 ya, terkait barangkali ada masukan tanggapan masyarakat terkait syarat-syarat calon dari 4 bakal pasangan calon itu. Dan setelah kalau memang ada tanggapan atau masukan dari masyarakat, kami akan melakukan klarifikasi ya, dari mulai tanggal 15 September ini sampai nanti tanggal 21. Dan tanggal 22 tentu itu sebagai hari sesuai tahapan kami menetapkan ya pasangan calon gubernur wakil gubernur Jawa Barat, dan tanggal 23-nya kami melakukan pengundian nomor urut sesuai ketentuan yang berlaku. Apakah ada kemungkinan jika memang berkas-berkas ini juga belum sanggup untuk dilengkapi, maka calon gubernur ataupun wakil gubernur tersebut tidak dapat bertarung dalam kontestasi pilkada, Mas Adi? Ya, tentu memang syarat-syarat ini karena memang wajib ya, dan secara administratif itu ini, sehingga ini akan mempengaruhi tentu memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat ya, terhadap syarat-syarat calon yang memang nanti akan sampaikan dalam perbaikan ya. Baik, terima kasih Mas Adi Saputra atas waktunya bersama kami di Kabar Pemilu Kada. Selamat sore Mas Adi. Dan pemirsa, kami juga masih akan menghadirkan sejumlah informasi lainnya dari dunia politik selengkapnya sesaat lagi. Pemirsa, pemilihan gubernur dan wakil gubernur Banten diramaikan oleh 2 pasangan bakal calon, yakni pasangan Andra Soni Dimyati dan Airin Ade Sumardi. Siapa berpeluang menang dalam pertarungan antara pasangan yang memiliki figur dan ketokohan kuat di Banten dengan pasangan yang didukung koalisi partai besar? Dinamika politik menjelang pemilihan kepala daerah di Banten semakin memanas. Saat ini ada 2 pasangan bakal calon gubernur Banten, bakal calon wakil gubernur Banten yang telah melakukan pendaftaran ke Komisi Pemilihan Umum. Mereka adalah Andra Soni dan Ahmad Dimyati Natakusuma, serta pasangan Airin Rahmidiani yang menggandeng politisi PDI Perjuangan Ade Sumardi. Andra Dimyati memiliki dukungan koalisi partai dari Gerindra, PKS, Demokrat, Nasdem, PKB, PAN, PSI, dan P3. Sementara Airin Ade didukung oleh 2 partai besar, yaitu Partai Golkar dan PDI Perjuangan. Pertarungan dan peta kekuatan kedua pasangan bakal calon ini diprediksi akan semakin sengit, di mana pasangan Andra Soni Dimyati memiliki modal dukungan kuat dari sejumlah partai politik, sementara pasangan Airin Ade memiliki ketokohan atau figur yang kuat di Banten. Dan ketika head to head survei Agustus kemarin, ada satu lembaga survei yang cukup populer, cukup terkenal, yang dalam tanda kutip banyak yang mengakui kredibilitasnya, elektabilitas Airin itu sudah sampai 77,3%. Sementara Andra Soni Dimyati
itu cuma 10%. Ceritanya semuanya masih punya peluang, meskipun peluang Airin itu 77% untuk menang dan peluang Andre Sony itu adalah 10%, semuanya masih bisa berubah karena dalam dinamika politik sebelum diumumkan oleh KPU, dalam konteks ini KPUD, maka semuanya bisa berubah. Dari pasangan Airin dan Ade hanya didukung oleh 2 parpol, Golkar dan PDIP, sementara Andra Sony dan Dimyati didukung oleh Gerindra, PKS, dan beberapa partai lainnya. Di atas kertas memang suara partai politik yang mendukung Andra Sony dan Dimyati jauh lebih besar dibandingkan dengan suara Golkar dan PDIP yang mendukung Airin dan Ade. Tetapi kalau kita lihat fenomena pilkada itu tidak selalu linier dengan jumlah suara partai politik. Tetapi banyak pilkada menunjukkan aspek figur, aspek kekuatan politik lokal yang berbasis figuritas itu lebih bisa menjadi faktor penentu dalam kemenangan pilkada. Kedua pasangan bakal calon yakni Andra Sony Dimyati dan Airin Ade memiliki kekuatan masing-masing dan memiliki peluang untuk menang. Tergantung dari strategi yang mereka lakukan untuk memenangkan pemilihan gubernur dan wakil gubernur menjelang pemilihan. Tim TV One mengabarkan. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang, Banten telah menerima hasil pemeriksaan tes kesehatan untuk 4 pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang pada pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024. Hasilnya, 1 bakal calon Wakil Bupati dari jalur perseorangan dinyatakan tidak mampu atau tidak memenuhi syarat dalam pencalonan kepala daerah. Hasil pemeriksaan kesehatan untuk 4 bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang, Banten telah diserahkan oleh tim pemeriksaan dan peneliti kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Banten ke KPU Kabupaten Pandeglang. Dari hasil pemeriksaan, calon Wakil Bupati Pandeglang atas nama Nurul Komar dinyatakan tidak mampu atau tidak memenuhi syarat secara jasmani untuk menjalankan tugas dan wewenang sebagai Wakil Kepala Daerah. Hasil tes pemeriksaan kesehatan tersebut telah disampaikan kepada masing-masing calon. Untuk calon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat, dapat dilakukan penggantian yang akan dilaksanakan pada 6 hingga 8 September 2024 mendatang. Tentunya dari hasil kesimpulan yang dikeluarkan oleh tim medis pemeriksaan kesehatan pasangan bupati, pasangan calon bupati dan wakil bupati, tentunya ada 1 pasangan yang kemudian dianggap tidak memenuhi syarat. Tentunya yang dianggap tidak memenuhi syarat itu tidak mampu secara jasmani, dan diatur juga di PKPU 8 di pasal 126 berkaitan dengan penggantian yang dianggap tidak mampu secara jasmani. Berarti tidak bisa diperbaiki lagi kalau sudah? Tidak, paling nanti ada pergantian untuk baik itu calon bupati dan atau wakil bupatinya. Sebelumnya, bakal calon Wakil Bupati Pandeglang Nurul Komar tidak mendampingi Aap Aptadi pada saat pendaftaran di KPU Pandeglang. Hal tersebut terkonfirmasi bahwa Nurul Komar dalam keadaan sakit. Dari Pandeglang, Banten, Siti Ma'rufah, TV One mengabarkan. Meski waktu pendaftaran sudah diperpanjang hingga 4 September 2024, 6 kabupaten dan kota di Sumatera Utara tetap memiliki 1 bakal pasangan calon. 6 bakal pasangan calon tunggal yang akan melawan kota kosong terjadi di Tapanuli Tengah, Labuan Batu Utara, Nias Utara, Pakpak Barat, Serdang Bedagai, dan Kabupaten Asahan. Enam kabupaten dan kota di Sumatera Utara tetap akan melaksanakan pilkada dengan 1 pasangan calon. 6 kabupaten kota tersebut adalah Tapanuli Tengah, Labuhan Batu Utara, Nias Utara, Pakpak Barat, Serdang Bedagai, dan Kabupaten Asahan. Komisi Pemilihan Umum di masing-masing daerah sebelumnya telah melakukan perpanjangan masa pendaftaran bakal calon sejak 2 September sampai 4 September 2024. Namun hingga perpanjangan masa pendaftaran dilakukan, tidak ada satupun pasangan bakal calon yang mendaftar.
Tadi malam kami updatean di grup bersama divisi teknis, ada 2 kabupaten kota yang berdinamika, ada proses ingin mendaftar di situ, yaitu di KPU Labura dan KPU Tapteng, Tapanuli Tengah. Tapi setelah menunggu sampai pukul 23.59, kedua berkas dari yang ingin mendaftar tersebut dikembalikan. Itu dinyatakan tidak lengkap atau bagaimana? Dikembalikan, tidak diterima. Artinya tetap 1 calon ya Bang? Tetap 1 calon. Dengan demikian, maka pilkada di 6 kabupaten dan kota di Sumatera Utara dipastikan menghadirkan kontestasi antara pasangan calon tunggal dengan kotak kosong. Dari Medan, Sumatera Utara, Heri Kiswanto, TV One mengabarkan. Presiden Joko Widodo buka suara soal fenomena maraknya kotak kosong di Pilkada Serentak 2024. Menurutnya, fenomena kotak kosong merupakan kenyataan yang terjadi di lapangan yang sudah melalui proses demokrasi. Ya memang kenyataannya di lapangan seperti itu. Itu juga kotak kosong pun juga ada proses demokrasinya. Saya kira dari 500-an pilkada yang kotak kosong 40-an, saya kira ya itu kenyataan demokrasi di bawah seperti itu, baik di kabupaten, di kota maupun di provinsi. Pemirsa, kabar pemilu kada masih akan kembali usai jeda. Baru saja dilantik, sejumlah anggota DPRD Subang, Jawa Barat ramai-ramai menggadaikan surat keputusan atau SK pengangkatan mereka ke bank. Para anggota dewan mengajukan pinjaman dana dengan modal SK pengangkatan untuk melunasi utang biaya kampanye. Sejumlah anggota DPRD Subang, Jawa Barat periode 2024-2029 ramai-ramai menggadaikan surat keputusan pengangkatannya ke bank usai dilantik. Mereka mengajukan pinjaman dana dengan modal SK pengangkatan sebagai anggota dewan. Rata-rata para anggota dewan itu mengajukan pinjaman sebesar 500 juta hingga 1 miliar rupiah. Pinjaman ke bank itu akan digunakan para wakil rakyat terpilih untuk melunasi utang biaya kampanye. Para anggota dewan akan mencicil pinjaman dana itu dengan potongan gaji sebagai anggota DPRD Subang selama 5 tahun. Menurut Sekretaris Dewan DPRD Subang, pinjaman uang ke bank dengan menjaminkan SK pengangkatan adalah urusan pribadi masing-masing anggota dewan. Oh, yang ke saya itu setelah mereka ini, ya artinya mungkin di bawah 10 lah kurang lebih, sisanya masih banyak. Dan itu juga kan nanti kita akan serahkan itu SK-nya itu ya, yang dari gubernur itu petikannya. Gitu. Tapi udah berapa Pak nominalnya? Ada? Ini tergantung sih orang ataupun anggota yang akan mengajukan berapa usulan dia mengajukan permohonan. Dari 50 anggota DPRD yang dilantik, 27 orang diantaranya merupakan wajah baru. Dari Subang, Jawa Barat, Agung Prasetyo, TV One mengabarkan. Tidak hanya di Subang, anggota DPRD Kota Serang, Banten periode 2024-2029 yang baru dilantik ternyata juga menggadaikan surat keputusan atau SK pelantikan ke bank. Menurut Sekretaris DPRD Kota Serang, Ahmad Nuri, sudah ada 5-10 anggota dewan yang meminta rekomendasi untuk menggadaikan SK-nya ke bank. Jumlah tersebut diperkirakan bisa bertambah karena pada periode sebelumnya tercatat 30 anggota dewan yang juga menggadaikan SK pengangkatan mereka ke bank. Aksi gadai SK pengangkatan seperti ini memang tidak menyalahi aturan. Gadai SK untuk mendapat pinjaman ke bank ini diduga untuk melunasi biaya politik anggota dewan selama masa kampanye. Saya kurang hafal nanti lihat datanya, tapi yang jelas itu seperti PNS lah mengadakan itu juga saya kira
haknya anggota dewan terpilih lah untuk menggadaikan semuanya. Ada yang menggadaikan, ada yang tidak, ada yang menitipkan SK-nya biar tidak ini, kan ada itu misalnya. Jumlahnya aja Pak, 10 lebih. Ya sekarang udah yang ada masuk ada sekitar 5 sampai 10 lah. 10 ya. 5 sampai 10 lah. Saya nggak kurang hafal nama-nama itu. Kira-kira itu bisa diproyeksikan bertambah atau gimana itu Pak? Ya tergantung kebutuhan anggota dewan langsung. Karena itu mah diberikan hak juga, tidak ada larangan untuk mengambil bank. Dan itu jadi tinggal mekanismenya kita nanti membuat aturan untuk dipotong oleh bank. Itu aja, kira gitu aja. Kalau untuk nominalnya berapa? Saya kurang hafal nominalnya. Itu kan bank, mekanisme ada di bank. Yang penting saya ketika ada pengajuan sudah ditandatangani oleh kita semua, sudah. 3 bakal calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Lebak belum memenuhi syarat pada persyaratan administrasi bakal calon. Ketiga bakal calon diberikan waktu perbaikan sesuai dengan peraturan KPU mulai tanggal 6 hingga 8 September 2024. Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Lebak menyatakan 3 bakal calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Lebak belum memenuhi syarat pendaftaran. Persyaratan yang belum terpenuhi diantaranya laporan pajak, surat keterangan dari pengadilan, NPWP, dan beberapa dokumen persyaratan lainnya. Ketiga bakal calon diberikan waktu perbaikan sesuai dengan peraturan KPU mulai dari tanggal 6 hingga 8 September 2024. Komisioner KPU Lebak, Ade Jurkoni, mengatakan jika sampai batas waktu yang ditentukan masih juga belum selesai, maka bakal calon tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat. Ya, kita pada tanggal 4 September kemarin telah melakukan proses penelitian administrasi syarat calon, yang mana dari ketiga pasangan calon kita masih menemukan syarat-syarat calon yang tidak sesuai dengan ketentuan, yang mana itu harus diperbaiki. Bila mana ini persyaratan ini tidak terpenuhi, tentunya ini akan di silon akan muncul KMS. Makanya kami berharap kepada seluruh pasangan calon, terutama LO ya, penghubung, ini bisa dimaksimalkan selama perbaikan, karena setelah perbaikan tidak ada lagi perbaikan. Seperti itu. Artinya KMS itu apa? Tidak memenuhi syarat. 3 bakal pasangan calon yang maju pada Pilkada Lebak yang belum memenuhi syarat pendaftaran yaitu pasangan Hasbi Jayabaya Amir Hamzah, Sanuji Penta Marta Dita Fajar Baihaki, dan Dede Supriyadi Firni Safitri. Dari Lebak, Banten, Siti Ma'rufah, TV One mengabarkan. Hasil pemeriksaan tes kesehatan dan juga maksud kami dari bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur diserahkan kepada tim parpol pengusung oleh KPUD Jawa Timur. Usai menjalani tes pemeriksaan kesehatan ketiga bakal paslon di RSU Dr. Sutomo Surabaya pada tanggal 29 Agustus hingga 2 September lalu, KPUD Jawa Timur menyerahkan berkas hasil tes kesehatan Cagup Cawagup tersebut kepada tim partai politik pengusung. Ketiga paslon yakni Khofifa Indar Parawansa Emil Dardak, Tri Risma Harini Zahrul Azhar Asumta, dan Lulu Nur Hamida Lukmanul Hakim dinyatakan mampu dan tidak terindikasi penggunaan narkoba. Meski telah lolos tes kesehatan, ketiga paslon ini masih harus melewati sejumlah tahapan berikutnya yang ditentukan oleh KPUD Jatim. Selain itu, masih ada salah satu paslon yang belum melengkapi dokumen persyaratan untuk maju sebagai kontestan di Pilkada Jatim seperti legalisir ijazah. Kami masih akan kembali selepas jeda pariwara berikut ini. Tetaplah di Kabar Pemilu Kada. Dukungan suara dari para basis pendukung klub sepak bola Persija Jakarta atau The Jackmania menjadi incaran para kandidat calon gubernur dan wakil gubernur di Pilkada Jakarta 2024. Ketika paslon kompak mendadak menjadi The Jackmania demi bisa memikat pecinta klub berseragam oranye tersebut. Lantas, siapakah yang berhasil merebut suara dan dukungan dari fans Persija dalam kontestasi Pilkada Jakarta 2024? Masing-masing paslon memiliki janji politik tersendiri untuk Persija.
Bakal calon gubernur Ridwan Kamil mengatakan akan segera menemui The Jackmania usai mendaftarkan diri dalam kontestasi Pilkada Jakarta 2024. Mantan Gubernur Jawa Barat itu juga memastikan dirinya bersama Suswono bakal memberikan pelayanan untuk warga Jakarta secara merata. Sementara bakal Cagup Jakarta dari PDI Perjuangan, Pramono Anung menyatakan kalau dirinya merupakan Jackmania sejak tahun 2011. Sedangkan calon wakil gubernurnya, Rano Karno, menjanjikan Persija untuk memberikan stadion permanen jika nantinya terpilih. Strategi menggait hati Jackmania pada Pilkada 2024 juga dilakukan Dharma Pongrekun. Ia berjanji menggratiskan sewa Jakarta International Stadium atau JIS jika ada anggaran. Dharma bersama timnya akan lebih mengkaji bagaimana pengelolaan JIS ke depan agar fasilitasnya dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Ya, Pak Pramono Anung, Pak Rano Karno akan membangun satu base sepak bola untuk Jackmania. Justru ini bagi kami, kemarin kita udah evaluasi ya isu mengenai Persija, Persib dan Bang Ridwan Kamil. Justru kita melihatnya ini menjadi advantage ataupun menjadi kekuatannya Bang RK, bahwa pada saat beliau menjadi kepala daerah, suka ataupun tidak suka, senang ataupun tidak senang, ya memang beliau harus salah satunya memprioritaskan klub bola yang ada di Jawa Barat, dalam hal ini Persib. Sama halnya juga nanti di Jakarta. Beliau misalnya kalau memang terpilih menjadi kepala daerah di DKI Jakarta, suka ataupun tidak suka, senang ataupun tidak senang, beliau sebagai kepala daerah wajib memikirkan apa yang terbaik untuk klub sepak bola di Jakarta, dalam hal ini Persija. Kita ini independen, Mbak. Jadi independen itu ya independen, tidak kita itu bukan petugas partai yang harus ngomongin dulu janji-janji itu ke yang menugaskan, tapi kita adalah independen. Jadi menurut saya kita bisa saja untuk mengalokasikan itu untuk Jackmania, karena itu sangat penting ya untuk Jackmania itu untuk Jakarta. Lantas siapakah yang berhasil merebut suara dan dukungan dari fans Persija dalam kontestasi Pilkada Jakarta 2024? Nggak bisa juga itu dijanjikan secara tidak tepat dan efisien gitu. Jangan juga janji-janji karena sudah ada contoh. Ya artinya, selama gubernur yang lalu itu Persija itu prestasi luar biasa loh, kan menang. Liganya, Piala Presidennya, itu jarang terjadi loh dalam satu dasawarsa, nggak terjadi lagi ya, terakhir 2001 dan 2018 ya. Nah coba dari 2001 ke 2018 artinya prestasi bagus tuh. Cuma kan pada sisi lain kita lihat masih ada sisa masalah, yaitu mana home base-nya, ya kan? Mainnya di mana sekarang? Tempat buat pelatihan untuk klub sebesar itu bagaimana? Nah pada bagian yang lain menyambung itu lagi-lagi ikatan batin dengan sepak bola itu jangan-jangan salah satu yang paling kuat dan belum bisa diambil gitu. Tim TV One mengabarkan. Usai sudah perjumpaan kita di kabar pemilu kada, saya Windy Wellington pamit undur diri. Selamat sore, sampai jumpa.